Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Masih dalam pembelajaran PPKN kelas 7 semester 2, keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bagian keempat dan merupakan bagian terakhir untuk bab ini ya, untuk kompetensi dasar kali ini. Bagaimanakah pembelajaran kita yang tetap berbasis atau dikaitkan dengan kegiatan kalian di rumah sehari-hari? Untuk kali ini bagian keempat, bagaimana langkah-langkah yang harus kita kerjakan? Ikuti bagian berikut ini. Oke, masih bersama dengan Pak Agus di RSUD SMP 1 Arjasari Kabupaten Bandung. Ada dua kegiatan yang diselesaikan dalam bagian terakhir kali ini. Yang pertama, kalian nanti menuliskan peristiwa kerusuhan atau keributan yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh kesalahpahaman ya, disebabkan oleh faktor agama, ras, suku, dan antar golongan yang pernah terjadi atau paling tidak yang pernah kalian dengar, paling kalian amati. Dan yang kedua adalah kalian melakukan penilaian sikap, penilaian diri, artinya menilai diri sendiri dengan mengisi format yang telah disediakan terlampir. Yang pertama tentang tugas untuk membuat tulisan kejadian atau peristiwa kerusuhan, keributan yang terjadi di masyarakat sekitar, bisa khususnya yang dikaitkan dengan unsur, ada kaitannya dengan kesalahpahaman ya, tentang suku, agama, ras, antar golongan yang sering disebut dengan unsur sara ya. Nah, antar golongan ini kalian boleh konfliknya misalnya perbedaan atau ketegangan antar partai politik pendukung satu kelompok, ini juga boleh kalian jadikan sebagai bahan untuk tulisan kali ini. Jadi mungkin adanya keributan setelah pilkades mungkin yang pernah kalian amati, saksikan dalam kehidupan masyarakat, itu juga bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk tulisan. Sehingga nanti tuliskan sesuai dengan judulnya, jadikan judul ya. Misalnya konflik pilkades pemilihan kepala desa di mana. Ini bisa dijadikan kalian. Tapi kalau kalian bisa mencari informasi di berbagai media, dari internet, dari televisi, bisa saja kalian sesuai dengan apa yang kamu saksikan waktu itu. Bagaimana formatnya? Seperti ini, kalian nanti tinggal isi. Ini sebagian sudah Bapak coba pandu, sebagian yang kalian nanti kembangkan, lengkapi ya. Misalnya dalam pendahuluan bisa kita tulis dengan bahwa dalam kehidupan masyarakat tentu saja kita inginnya dalam suasana bertetangga, bermasyarakat yang damai, tentram, rukun, tidak saling mengganggu yang satu dengan yang lain, ketenangan ya, tertib. Namun dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, konflik yang akhirnya berkembang menjadi suatu kerusuhan yang besar dari hal-hal yang kecil. Nah, yang saya ceritakan kali ini adalah konflik tentang tadi yang kamu jadikan bahan apa. Kalau itu tentang keributan karena permasalahan ketidakpuasan pemilihan kepala desa, berarti kamu tuliskan di situ kepala desa.
Kemudian juga kalian jelaskan apa konflik itu. Konflik adalah kalian cari dalam catatan buku yang lainnya. Kemudian yang B, kalian tuliskan apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Ini juga bisa kalian lihat di catatan atau kalian amati saja dari hasil pengamatan kalian. Tulis sebanyak. Kemudian yang C adalah akibat dari terjadinya konflik tersebut. Tentu ada mungkin terjadi perpecahan, terjadinya saling dendam, nilai-nilai kerukunan hilangnya, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai sosial, kemudian juga bisa jadi terjadi korban, harta benda, dan sebagainya. Kemudian yang D adalah langkah-langkah penyelesaian dari konflik tersebut. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaiannya, kamu uraikan. Kemudian yang E adalah saran kalian apa, usul kalian apa agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali, tidak sering terulang kali. Usulan kalian bagaimana masyarakat teman-teman agar usul terhadap teman-teman kalian, sikap yang harus kita kembangkan agar peristiwa seperti itu tidak terulang. Yang kemudian adalah yang kedua, tugasnya cukup mudah, yaitu kalian mengisi formulir penilaian diri, sikap yang formatnya sudah disediakan, tentu dengan sejujurnya ya. Contohnya sebagai berikut. Ada ini formatnya dalam file yang sudah dibagikan pada kalian, atau kalian bisa menulis sendiri. Jadi nanti ada dua kolom, nilai diri sendiri dan orang tua ya. Kolom yang sebelah kanan itu. Kemudian sikap spiritual, misalnya sering berdoa, menjalankan ibadah, apakah sering kalian mengikuti kegiatan keagamaan. Kemudian hormat, santun kepada orang tua. Nah, kalau santun sekali berarti skornya 4. Kalau santun saja 3, kurang santun kadang-kadang 2 skor. Jadi pengisinya dengan skor ya. Dan setelah kamu ngisi, orang tua kalian juga mengisi, sehingga nantinya penilaian ini diharapkan benar-benar yang lebih fair ya. Kamu sendiri mengisi, orang tua mengisi, itu menjadi rata-rata. Kemudian sikap sosial juga demikian. Misalnya sopan santun, apakah selama ini kalian sopan santun terhadap orang tua kalian? Sopan santun dalam perkataan, dan seterusnya, yaitu ada pernyataan-pernyataan yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian juga peduli, apakah kamu sering membantu orang tuanya atau tidak, ini semuanya diisi. Kemudian yang berikutnya juga tentang percaya diri, ini kalian bisa baca di situ. Kemudian jujur dalam perkataan, bertindakan. Kemudian juga disiplin, dan belajar dengan tertib, bangun tidur, kemudian juga mengerjakan tugas-tugasnya, dan yang lain ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, apakah selama ini tugas-tugas di sekolahan sudah kamu kerjakan dengan baik, tepat waktu, apa suka menunda-nunda. Ini nanti kalian bisa lihat di situ. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam, jangan setelah pinjam malah pura-pura lupa dan sebagainya. Ini adalah format-format yang bisa kalian isi nanti. Ya, demikianlah untuk tugas terakhir kali ini, dan setelah selesai kalian kumpulkan pada guru kalian. Jadi hari ini kalian telah menyelesaikan bab yang pertama ini tentang keberagaman masyarakat di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tengah. Selamat pada kalian. Dan dari Bapak untuk bab ini Bapak akhiri. Salam sehat, selalu semangat. Terima kasih atas semua kerjasama, kerja keras kalian. Semoga akan menjadi sesuatu yang positif bagi hidup kalian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.